Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh mengamankan dua warga negara asing WNA berkebangsaan Malaysia dan Bangladesh dari wilayah PD dan Kecamatan Muraksa, Banda Aceh. Kedua WNA tersebut adalah MS yang berusia 50 tahun warga negara Malaysia yang masa tinggalnya di Indonesia sudah habis dan P yang berusia 41 tahun warga negara Bangladesh yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Banda Aceh, Gindo Gintik, mengatakan tim Ops gabungan mengamankan MS karena melakukan pelanggaran keimigrasian. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Indra Wijaya, wartawan Serambi News untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Indra Wijaya. Kelas 1 TPI Kota Banda Aceh mengamankan dua orang warga negara asing yang berasal dari Malaysia dan Bangladesh, di mana kedua WNA itu atas nama MS yang merupakan warga berkebangsaan Malaysia dan P yang berkeluarga negaraan Bangladesh. Berdasarkan keterangan yang kami terima dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Banda Aceh, Indo Ginting, mengatakan bahwa untuk MS sendiri dia masuk ke wilayah Indonesia itu melalui jalur resmi, di mana dirinya masuk ke wilayah Indonesia itu pada 2018 lalu. Pihak dari kantor imigrasi setempat memberikan waktu masa tinggal bagi MS di Indonesia itu selama 50 hari. Tujuannya datang ke Indonesia sendiri, yakni tidak lain untuk mengunjungi istrinya yang berada di Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi. Nah, setelah 30 hari tinggal di kawasan Gempang, kemudian MS ini tidak kunjung kembali ke negara asalnya hingga ia menetap di Aceh itu sudah hampir 6 tahun lebih, di mana masa tinggal MS ini sudah overstay, sehingga pihak dari kantor imigrasi bersama tim gabungan setempat melakukan pengamanan terhadap MS. Pengamanan terhadap MS ini juga dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat setempat, di mana MS ini diketahui sejak 3 bulan terakhir ini sudah menjadi pengurus masjid di Masjid Istiqomah Kabupaten Pidi. Namun setelah melihat ada kejanggalan oleh masyarakat, di mana MS ini selalu berada di dalam kamar pengurus masjid, sehingga melihat ada tindak kecurigaan yang dilakukan oleh MS, pihak masyarakat setempat melaporkan MS ke kantor imigrasi setempat. Setelah dilakukan penangkapan, penangkapan terhadap MS ini dilakukan pada 27 Februari 2024 lalu, di mana MS diamankan di Masjid Istiqomah Kabupaten Pidi, dan saat ini MS terbukti melanggar administrasi keimigrasian, di mana nantinya ia akan dideportasi dari Indonesia menuju negara asalnya, yakni di Malaysia. Namun dikarenakan paspor MS ini sudah masa berlakunya sudah habis sejak 2021 lalu, pihak dari kantor imigrasi masih menunggu surat rekomendasi perjalanan dari Kedubes Malaysia yang ada di Jakarta. Selain rekomendasi perjalanan juga, pihak dari imigrasi juga mengeluarkan catatan bahwa MS ini tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Selain itu juga setelah pada tanggal 27 Januari mengamankan MS yang merupakan warga negara Malaysia berkebangsaan Malaysia, pihak dari tim gabungan tim imigrasi, tim OSAL gabungan imigrasi juga mengamankan P warga negara Bangladesh pada 29 Februari lalu di rumah istrinya di kawasan Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, di mana maksud kami P ini masuk ke wilayah perairan Indonesia ini melalui jalur tidak resmi, yakni Teluk Nibung, di mana dia masuk ke wilayah Indonesia ini pada Maret 2023 lalu. Dia menetap di wilayah Indonesia ini hampir 1 tahun lebih. Tujuannya sendiri datang ke Indonesia tak lain ingin mengunjungi istrinya yang berada di kawasan Kecamatan Meraksa. Ia bertemu dengan istrinya ini di Malaysia saat bekerja di Malaysia beberapa tahun lalu. Sehingga selama tinggal di Aceh, maksud kami di wilayah Kecamatan Meraksa, P ini diketahui jarang keluar rumah. Ia keluar rumah hanya sekedar ketika menemani istrinya pergi belanja dan juga mengikuti sholat berjamaah.
setelah melakukan penangkapan terhadap P, ke pihak dari kantor imigrasi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 paspor milik P yang sudah tidak berlaku lagi, kemudian 1 unit handphone dan beberapa berkas kartu tanda pengenal lainnya. P ini diduga melanggar pasal 119 dan 117 UU nomor maksud kami Undang-Undang Keimigrasian, di mana P ini berpotensi dikenakan pidana karena masuk ke wilayah Indonesia dengan jalur tidak resmi. Demikian rekan Yustina. Baik, rekan Indra Wijaya, wartawan Serambi News, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.